Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwan, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan pelajaran kita dari kitab Mutammimah Al-Ajrumiyah karya Al-Allamah Al-Khattab rahimahullah ta'ala. Kita masih dalam bab ad-dhamir ya, dalam kerangka pembahasan isim nakirah dan isim ma'rifat. Mungkin sebelum kita murojaah secara umum tentang bab dhamir, ada satu pasal tentang bab dhamir yang belum kita baca kemarin, yaitu hululud dhamiril munfasili makanal munfasil, yaitu ketika dhamir munfasil ini menempati posisi dhamir muttasil, keadaan di mana dhamir munfasil itu menggantikan dhamir muttasil. Karena hukum asal pada dhamir yaitu selama kita bisa menggunakan dhamir muttasil, maka kita tidak boleh link atau pindah ke dhamir munfasil. Itu kaidahnya. Selama kita memungkinkan menggunakan dhamir muttasil, maka kita tidak boleh menggunakan dhamir munfasil. Apa hikmahnya? Di antara hikmahnya adalah karena tujuan penggunaan dhamir itu untuk meringkas supaya singkat. Coba misalkan bayangkan kalau ada seseorang misal namanya Abdurrahman. Nah, setiap kita memulai suatu kalimat selalu menyebut namanya Abdurrahman kan capek. Lebih baik kita gunakan saja dhamir misalkan wa, atau dhamir muttasil mansub misalkan u, dan seterusnya. Jadi dia tujuannya untuk meringkas. Dan secara umum dhamir muttasil itu susunan hurufnya itu lebih sedikit ketimbang dhamir munfasil. Oleh karena itu, untuk menjaga hikmah ini, maka kaidahnya tadi kita berlakukan. Selama kita bisa menggunakan dhamir muttasil, maka kita tidak boleh pindah ke dhamir munfasil. Sekarang kita sampai sini jelas ya pembukaan sebelum kita membaca pasal hululud dhamiril muttasil. Nah, sekarang kita lihat pasal pembahasan tentang hululud dhamiril munfasil makanal muttasil, yaitu ketika dhamir munfasil itu menempati posisi muttasil atau menggantikan posisi muttasil. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa mata ma amkana an yu'ta bid-dhamiri muttasilan fala yajuzu an yu'ta bihi munfasilan. Nah, wa mata kapanpun kapanpun kita bisa atau mungkin an yu'ta untuk mendatangkan dhamir muttasil atau untuk menggunakan dhamir muttasil, fala yajuzu, maka hukumnya tidak boleh an yu'ta bihi munfasilan, tidak boleh kita menggunakan dhamir munfasil atau tidak boleh memakai dhamir munfasil. Ini kaidah bakunya seperti ini, hukum asalnya. Contohnya bagaimana? Kita lihat fala yuqalu fi nahwi, maka tidak boleh kita katakan untuk kalimat itu misalkan qumtu ai saya telah berdiri. Nah, qumtu dhamirnya dhamir muttasil. Yang mana ini dhamir muttasilnya? Nah, punya muttasilnya marfu, mansub atau majrur? Marfu Ustaz, sebagai fa'il. Asanta. Maka dhamir muttasilnya adalah tu, yaitu tak fa'ilnya. Dan dia fi mahali raf'in, karena sebagai fa'il dari qoma. Nah, dhamir tu ini, muttasil ini adalah kaidah bakunya. Apa hukum asalnya? Harus pakai dhamir muttasil. Tidak boleh kita katakan untuk menjadi qoma ana dengan dhamir munfasil, walaupun fi mahali raf'in juga, karena kan ana dhamir munfasil yang fi mahali raf'in. Namun ini tidak dibenarkan. Karena apa? Karena tadi kaidahnya selama memungkinkan untuk mendatangkan dhamir muttasil, maka kita tidak boleh pakai dhamir munfasil. Tidak boleh kita ganti menjadi qoma ana. Maka ini la yajuzu. Sampai sini jelas? Nah, supaya kita lihat contoh yang kedua. Wala fi akramaka. Tidak boleh pula dalam kalimat akramaka, yaitu di sini dhamir muttasilnya yang mana? Akramaka. Akramaka di sana terkandung dhamir muttasil. Yang mana dhamir muttasilnya? Nah, asanta, yang lebih tepat adalah ka-nya. Nah, ka di sana fi mahali apa? Raf'in atau nasbin? Nasbin sebagai maf'ul bi. Kemudian pertanyaannya, akrama adalah fi'il madi. Fa'ilnya siapa? Dan mustatir, jawazan wujuban. Ya, dia ada fi'il madi. Af'ala, fi'il madi tulati mazid. Nah, di sana
fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan taqdiruhu huwa ala. Jadi dhamir mutasilnya adalah kaf yang menunjukkan kepada anta, kamu laki-laki satu orang, dia memuliakan dirimu. Nah, maka dalam kalimat atau contoh seperti ini tidak boleh kita ganti dhamir mutasilnya kepada dhamir munfasil. Jadi akroma iyyaka. Nah, iyyaka dia dhamir munfasil dan juga fi mahali nasbin. Namun penggunaannya ini kurang tepat karena kita bisa menggunakan dhamir mutasil yang mana dia lebih pendek, lebih ringkas, lebih cepat diucapkan. Maka kita tidak boleh berpindah ke dhamir munfasil selama kita bisa menggunakan dhamir muttasil. Nah, jelas ya insyaallah. Nah, setiap kaidah itu biasanya ada pengecualian. Seperti kaidah ini juga ada pengecualian di mana dhamir munfasil itu boleh menggantikan dhamir muttasil. Nah, di sini penulis menyebutkan ada dua, illa nahu salmihi wa kuntuhu, kecuali pada contoh kata salmihi dan kuntuhu. Fayajuzul faslu aidan, maka dia boleh al-faslu artinya menggunakan dhamir munfasil, padahal kita bisa menggunakan dhamir muttasil sebagaimana yang dicontohkan di sana, salmihi dan kuntuhu. Nahu maka menjadi salmi iyyahu wa kuntu iyyahu. Nah, di sini penulis menyebutkan dua keadaan di mana ada pengecualian terhadap kaidah sebelumnya, di mana kita boleh menggunakan dhamir munfasil padahal kita bisa menggunakan dhamir muttasil. Contoh yang pertama adalah kalimat salmihi. Salmihi, dhamir muttasilnya yang mana? Salmihi, dhamir muttasilnya yang mana? Ha. Al-ha. Ada lagi? Al-ya. Al-ya, ahsan. Jadi ada berapa? Ada dua. Terus nunnya itu apa? Wikoya. Santa, dia nun wikoya. Fiilnya yang mana? Sal. Tadi mudhari amar. Fiil amar. Nah, barakallahu fiik. Iya, dia fiil amar dari apa kira-kira? Ada yang tahu, Ikhwan? Fiil amar dari apa? Sal. Dia tapi bukan ajwab. Mahmus, ada hamzahnya. Dari kata sa'ala yas'alu. Is'al. Nah, is'al dalam bentuk lain boleh juga dikatakan sal. Jadi sal itu sama is'al itu sama. Jadi bukan dari sala yasul atau yasil. Nah, jadi sal itu artinya apa? Mintalah. Sa'ala yas'alu, is'al atau sal, mintalah. Salni. Nah, dhamir mutasilnya ada dua. Pertama ya muthabah, yaitu yang terletak setelah nun wikoya. Dan kedua adalah ha'ul ghaib, ha yang merujuk kepada orang ketiga, yaitu dia laki-laki di sini. Mintalah. Sal di sini fil amr, fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi jawazan atau wujuban. Kalau dengan pelajaran yang telah kita lalui kemarin, fil amr yang dhamirnya anta yaitu wujuban, asanta. Benar. Fi'il amr yang dhamirnya anta yaitu dia adalah mustatir wujuban, harus disembunyikan. Maka fa'ilnya adalah dhamir mustatir fihi wujuban takdiruhu anta. Kemudian ya mukhatabah, dia adalah maf'ul bi yang pertama. Ya mukhatabah maf'ul bi yang pertama. Kamu mintalah kepadaku gitu. Apa yang diminta? Kemudian disebutkan dhamir muttasil yang kedua bihi tani sebagai maf'ul bi yang kedua, yaitu mintalah dia ya. Itu nggak tahu kita ya. Misalkan anggap aja mintalah kepadaku misalkan makan, misalkan seperti itu, atau mintalah kepadaku uang, mintalah kepadaku ilmu misalkan. Nah, intinya di sana dhamir muttasilnya yaitu ya mukhatabah sama haul ghaib, dia adalah fi mahali nasbin. Nah, maka untuk dobit atau prinsip atau aturan dibolehkannya mendatangkan dhamir munfasil ketika kita bisa menggunakan dhamir munfasil. Untuk contoh yang pertama adalah seperti ini. Ada dobit. Yang pertama adalah dobitnya dia adalah fi'ilnya fi'il muta'addi li maf'ulain. Dobit yang pertama dia fi'il muta'addi yang memuta'addikan dua maf'ul bi. Laisa asluhuma mubtada'an wa khabar, yang mana dua maf'ul bi ini asalnya bukan mubtada dan khabar. Dan dobit pertama atau prinsip pertama dalam
kaidah pengecualian diperbolehkannya munfasil ini untuk contoh salni ini. Jadi yang pertama dia fi'il muta'addi kepada dua maf'ul, di mana dua maf'ul ini laisa asluhuma mubtada'an wa khobar. Dia asalnya bukan mubtada dan khobar. Dan ini prinsip yang pertama. Kemudian yang kedua, dua-duanya maf'ul bih tersebut adalah dhamir. Dua-duanya maf'ul bih tersebut adalah dhamir, dan dhamir yang pertama atau maf'ul bih yang pertama itu tingkatannya lebih tinggi, lebih khusus dibandingkan dhamir yang kedua. Lebih ma'rifat dibanding dhamir pertama, lebih ma'rifat dibandingkan dhamir kedua. Ini aturan yang kedua. Sampai sini jelas? Nah, mungkin timbul pertanyaan, bagaimanakah tingkatan dhamir, tingkatan kemakrifatan suatu dhamir? Mungkin diantara teman-teman bertanya, bagaimanakah tingkatan kemakrifatan suatu dhamir? Nah, suatu dhamir itu juga memiliki tingkatan kemakrifatan. Yang paling makrifat tentunya adalah dhamir mutakallim. Dia adalah yang paling khusus. Karena apa? Karena tidak ada misalkan kita gunakan dhamir ana ya tentu tidak lain dan tidak bukan adalah diri kita masing-masing. Tidak ada kemungkinan yang lain. Mukhatab. Dhamir mukhatab. Pertama mutakallim, kemudian yang kedua adalah mukhatab, dan yang ketiga berarti adalah ghaib. Sehingga dhamir ghaib adalah dhamir yang tingkatan ma'rifatnya paling bawah di antara dhamir yang lain. Nah, dalam kasus tadi salmihi, maka maf'ul bih yang pertama atau dhamir yang pertama itu aqrab, lebih ma'rifat dibandingkan maf'ul bih atau dhamir yang kedua. Karena dhamir yang pertama adalah mutakallim dan dhamir yang kedua adalah mukhatab. Nasab yang munfasil, Ustaz, apakah bisa di belakang kalimat dia? Dhamir nasab munfasil. Ya, di mana dhamir nasab munfasil? Apakah bisa di belakang kalimat? Ya, pertanyaannya begitu ya. Iya, bisa. Dhamir nasab munfasil itu bisa di belakang kalimat dan juga bisa letaknya di depan kalimat. Bisa dikasih contoh? Contohnya misalkan di sini di kitab salni iyahu. Nah, maka di sana iyahu dia adalah dhamir nasab munfasil, di mana dia adalah pengganti dari dhamir muttasil. Nah, maka iyahu di sini dia terletak setelah fi'il dan fa'il, dan juga setelah maf'ul bih yang pertama. Seperti itu bukan maksud pertanyaannya? Benar, Ustaz. Tapi maksudnya itu kalau sama salnihi sama salni iyahu itu sama aja, Ustaz? Secara makna sama. Iya benar, secara makna sama, tapi bedanya adalah salnihi haknya itu dhamir muttasil, karena namanya dhamir muttasil kan dia harus sambungan dengan fi'il atau kata sebelum. Sedangkan iyahu dia dhamir munfasil. Bedanya di situ. Kedudukannya sama ya sebagai maf'ul bih kedua. Ahsanta. Kedudukannya sama, fi mahalli nasbin maf'ulun bihi tsanin. Kedudukannya sama. Karena di sini kita sedang membahas kaidah kita boleh menggunakan dhamir munfasil padahal bisa menggunakan dhamir muttasil. Itu aja pembahasannya. Tapi secara kedudukan, secara makna itu sama. Ini dhamir pada contoh kata salni dan bisa diterapkan pada fi'il-fi'il lain yang memenuhi dhamir tersebut. Sekarang kita lihat dhamir yang kedua, yaitu pada contoh kuntu. Dulu ada bingung, kuntu itu artinya apa? Kira-kira ada yang tahu, teman-teman? Kuntu, ada yang tahu nggak? Siapa yang mau mencoba? Kuntu itu artinya apa kira-kira? Ya, karena kan bisa secara garis besar ada 3 makna ya. Mungkin ini karena di sini berarti toro atau lil mati juga bisa. Ada yang tahu kira-kira kuntu berarti artinya apa kira-kira? Dulu saya adalah dia. Mungkin maksudnya dulu saya seperti dia. Misalkan dulu saya belum apa-apa, belum bisa apa-apa seperti dia. Nah, sekarang sudah bisa apa-apa walaupun masih sedikit. Mungkin seperti itu. Kuntu dulu aku adalah dia. Kurang lebih seperti itu. Maka di sana ada 2 dhamir muttasil. Yang mana saja dhamir muttasilnya? Tu sama hu. Nah, tu muttasil fi mahalli raf'in nasbin au jarin. Rafa sebagai asanta isim kana, sedangkan hu muttasil fi mahalli nasbin khabar kana asanta. Nah, dobit untuk contoh kuntuhu dan yang serupa dengannya adalah untuk kana dan saudara-saudaranya itu
khobarnya harus berupa domir. Untuk kana dan saudara-saudaranya, khobarnya itu harus berupa domir. Udah itu aja. Untuk kana dan saudara-saudaranya, maka khobarnya harus berupa domir. Maka ketika khobar kana atau salah satu saudarinya itu domir, maka kita boleh menggunakan munfasil meskipun kita bisa menggunakan domir munfasil. Artinya keluar dari kaidah asal, tidak boleh pakai munfasil selama bisa pakai munfasil. Nah, sampai sini jelas. Nah, memang secara pembuatan kita mungkin jarang menemukan contoh-contoh seperti ini di dalam praktek. Cuma ini termasuk kaidah yang cukup penting sebetulnya, di mana kita tidak boleh pakai domir munfasil selama bisa pakai muttasil. Dikecualikan darinya dua hal tadi, yaitu salnihi dan fiil-fiil yang memenuhi kriterianya, ada dua tadi, atau juga pada contoh kuntuhu dan fiil-fiil yang memenuhi kriterianya. Baik, dan yang terakhir kita baca dari domir adalah hukmud domiri wa alfadhud domairi kulluha mabniyatun la yadhharu fiha al-i'rabu. Dan semua domir itu mabni, tidak muncul i'rabnya. Jadi semua domir itu mabni. Yang menjadi fokus pembahasan kita adalah khobar kana yang mana i'rabnya mansub. Maka tidak boleh kita gunakan untuk huwa, karena huwa adalah domir munfasil di mahali rafin. Itu kurang lebih ahli dan wallahu a'lam. Nah, kemudian ada yang bertanya, yang dikecualikan hanya dua saja seperti yang dicontoh. Ya apa tidak? Jawabannya tidak. Kalau di Alfiyah Ibnu Malik itu ada 3. Wasil awil silha aksalnihi wa ma asbahahu fi kuntuhul khulfun kama kadaka filtanihi wa istola. Contoh yang ketiga adalah filtanihi khola, yaitu termasuk khola, dia seperti kana nawasih juga. Jadi di sini disebutkan hanya ada 2, tapi ada dobit yang ketiga sebetulnya, yaitu filtanihi contohnya, filtanihi dan saudara-saudaranya. Tapi tentu saja tidak kita bahas di sini. Jadi jawabannya adalah tidak hanya 2, ada lagi yang lain. Tapi yang saya baru tahu cuma 3. Apakah lebih dari 3? Wallahu a'lam. Saya belum sampai situ belajar. Tanya Ustaz. Nah. Oh iya. Maksudnya 3 aja ini, maksudnya walaupun fiil itu membutuhkan 2 maf'ul bih, tetap hanya fiil-fiil ini aja Ustaz. Maksudnya seperti itu kan? Iya, yang saudara-saudaranya. Kan jadi salnihi itu ada untuk contoh-contoh semisal sal ini ada dobitnya. Selama fiil-fiil tersebut memenuhi kriteria atau dobitnya, maka dia bisa menggunakan kaidah pengecualian ini. Itu juga kuntuhu, nanti ada dobit untuk kuntuhu dan yang semisalnya. Nah, maka selama fiil tersebut memenuhi kriteria atau dobitnya, dia juga berlaku kaidah pengecualian ini dan juga yang lainnya. Oh, nah kirain hanya cuma ini aja, ternyata yang memenuhi syarat juga. Ya, baik betul. Asal. Nah, untuk hukumnya sendiri, kalau Ibnu Malik itu untuk salnihi dan semisalnya, beliau hanya membolehkan. Artinya sama, setara, boleh pakai mutasil, boleh pakai munfasil, sama saja, nggak ada yang lebih bagus. Tapi kalau kuntuhu, maka beliau merojikan atau dia mengatakan yang lebih baik menggunakan mutasil. Seperti itu. Kalau kuntuhu yang lebih baik menggunakan mutasil, walaupun boleh menggunakan munfasil. Nah, ada lagi sebelum kita akan meroja secara global untuk domir, karena kan kemarin Anda belum sempat bikin baganya ya. Sekarang udah terbuat tapi ya seadanya ya, baru dibuat. Ini adalah pembahasan tentang domir. Sekali lagi kita akan merojaah secara singkat tentang domir. Domir itu ada 2, ada yang mustatir, ada yang baris. Karena domir dalam kalimat ada yang kelihatan, ada yang tidak terlihat, seperti itu maksudnya. Mustatir itu yang laisa lahu surah fil lafzi, yang dia tidak kelihatan dari bentuk fi'il. Kemudian yang baris itu ada 2. Nah, baris adalah domir yang terlihat bentuknya atau hurufnya dari
dari kalimat atau dari lafaz, terlihat dalam fi'il ataupun dalam kata tersebut. Nah, baris itu ada dua, ada yang muttasil dan ada yang munfasil. Nah, domir baris itu ada dua, muttasil dan munfasil. Domir muttasil adalah domir yang dia tidak bisa digunakan di depan dan tidak bisa terletak setelah ilah. Mafhumnya bagaimana? Artinya apa? Artinya dia terletak pasti di akhir kata, mau itu fi'il ataupun isim. Dia pasti terletak di akhir kata, menempel atau menyambung dengan kata tersebut. Itu muttasil. Jadi kalau misalkan huwa fil madrasah, maka huwa bukan domir muttasil karena dia terletaknya di depan. Sedangkan domir muttasil itu selalu ada di akhir kata, selalu ada di akhir kata dan menyambung dengan kata tersebut. Kemudian domir baris, yaitu domir yang kelihatan. Yang kedua adalah domir munfasil. Nah, domir munfasil ini adalah domir yang dia bisa diletakkan di awal kalimat, dia terpisah dari kata yang punya kaitan dengan domir tersebut, dan dia bisa terletak setelah illa. Itu domir munfasil. Dan domir munfasil, sekali lagi, domir muttasil itu tidak bisa diletakkan di depan dan dia tidak bisa terletak setelah illa. Artinya dia harus selalu bersambung dan berada di akhir suatu kata. Sedangkan munfasil, dia bisa diletakkan di depan dan bisa terletak setelah illa. Apakah harus selalu di depan? Tidak. Karena kan tadi cuma dikatakan bisa saja. Kalau mau ditaruh depan bisa, taruh belakang bisa nggak? Jawabannya ya bisa. Jawabannya adalah bisa. Dan dia tulisannya terpisah. Dia secara secara lafaz itu terpisah dengan kata yang memiliki kaitan dengan, berbeda dengan muttasil. Nah, dari segi i'rab muttasil, kita kembali ke mustatir. Untuk domir mustatir dari segi i'rab dia selalu fi mahali raf'in. Domir mustatir dari segi i'rab selalu fi mahali raf'in, la yakunu illa domiro raf'in. Dia selalu fi mahali raf'in, baik sebagai fa'il ataupun naibul fa'il ataupun isim kana atau salah satu saudarinya si kana. Bagi khobar kan khobar ina bisa nggak? Khobar ina kan khobar ina marfu tuh. Bisa nggak dia mustatir sebagai khobar ina? Tidak bisa, karena khobar ina itu pasti munfasil, pasti kelihatan bentuknya. Nggak bisa mustatir. Mustatir kan tidak terlihat. Nah, jadi domir mustatir fi mahali raf'in, selalu fi mahali raf'in, baik sebagai fa'il, naibul fa'il atau isim kana dan salah satu saudari. Nah, sedangkan yang kedua domir baris muttasil itu bisa menempati fi mahali 3 i'rab, baik dia marfu, mansub dan majrur. Kalau dia marfu fi mahali raf'in, dia bisa sebagai fa'il, sebagai naibul fa'il ataupun isim kana dan salah satu saudari. Nah, kalau dia mansub ataupun majrur, maka dia kalau mansub maka fi mahali nasbin, dia bisa sebagai maf'ulun bihi, dan isim inna ataupun saudari-saudarinya. Ini kalau fi mahali nasbin. Nah, kan kalau fi mahali jarrin, dia bisa sebagai mudhofun ilaihi dan bisa sebagai majrur dengan huruf jar. Artinya apa? Kalau domir muttasil yang nasab, dia itu kalau bersambung dengan fi'il, maka dia fi mahali nasbin maf'ulun bihi. Kalau bersambung dengan fi'il. Tapi kalau dia bersambung dengan isim, maka dia diantara bisa mudhofun ilaihi, dia ada sebagai mudhofun ilaihi. Nah, kalau bersambung dengan huruf, ya tergantung. Kalau huruf ina, maka dia isim ina fi mahali nasbin. Kalau bersambung dengan huruf jar, maka dia fi mahali jar. Nah, itu untuk domir muttasil. Sedangkan domir munfasil dia hanya menempati 2 i'rab. Pertama i'rab marfu. Nah, kalau i'rab marfu ini in waqa'a fi bidail kalam fa huwa mubtada. Kalau dia letaknya di depan kalimat, di awal kalimat, maka dia adalah mubtada. Kalau dia letaknya di depan kalimat adalah mubtada. Nah, kemudian domir munfasil yang mansub.
Nah, kalau domir munfasil yang mansub, dia cuma menempati satu posisi saja, satu jabatan. Wala la takunu illa maf'ulan bihi. Illa maf'ulan bihi. Dia hanya bisa sebagai maf'ul bi, artinya selalu didahului oleh fi'il. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tanya setelah Ini pembagian secara global. Iya, betul. untuk yang munfasil yang mansub Ustaz itu kayak mana contohnya Ustaz? Yang Ini belum terletak setelah fi'il. Oh, contohnya saja. Iya, terbentur dengan kaidah tadi ya. Kaidah mata amkana an yuta bid dhamir muttasilan fala yajuzu. Jadi kalau terletak setelah fi'il, dia ada kaidah yang tadi, Syekh. Kembali ke kaidah yang tadi, tidak boleh menggunakan dhamir munfasil kalau bisa menggunakan dhamir muttasil. Maka kalau kita misalkan dorobaka, dia memukulmu misalkan, maka sebetulnya kita tidak bisa menggunakan doroba iyaka. Oh ya benar, dorobaka kita tidak bisa menggunakan doroba iyaka. Tidak boleh kita menggunakan dhamir munfasil, doroba iyaka. Misalkan seperti ini, maka ini contoh yang salah. Karena apa? Karena kita bisa menggunakan dhamir muttasil dan fi'il ini itu ini sama untuk. Maka contoh yang paling sesuai, yang juga memperhatikan kaidah wajib mendatangkan muttasil, ya contohnya kayak yang tadi, salni iya Nah, maka iyahu di sini adalah dhamir yang munfasil yang fi mahali nasbin sebagai maf'ul bi dari salin. Contoh yang tepat seperti ini, Abu Akil, salni iya. Kembali ke kaidah tadi, karena kita tentu memperhatikan kaidah wajib mendatangkan muttasil jika selama itu mungkin ini yang bisa yang paling sesuai. Maqoma illa ana, maka di sini ada dhamir munfasil yang marfu, ya kan? Ana dhamir munfasil yang dia marfu. Bagi apa? Bagi membedakan jelas tidak mungkin. Bagi apa? Sebagai fa'il Ustaz. Asanta fa'il dari koma. Maqoma illa ana, maka ana di sini adalah fa'il dari fi'il koma. Nah, jadi seperti itu. Dhamir munfasil yang rofa, kita kembali lagi. Dhamir munfasil rofa itu bisa di depan, bisa di belakang. Intinya seperti itu. Nah, kalau dia letaknya di depan, maka dia adalah mubtada. Baik. Sedangkan yang dhamir munfasil yang mansub, dia posisinya selalu maf'ulan bihi. Selalu maf'ul bi. Jadi sepertinya bisa juga tadi kan contohnya Anda bilang salni iyahu. Nah, setelah antum ingetin tentang istitna illa, maka dia bisa juga misalkan ma dorobtu illa iyaka, misalkan ma dorobtu illa iyaka, saya tidak mukul siapa-siapa kecuali cuma kamu. Maka iyaka dia adalah dhamir munfasil yang di mahali nasbin maf'ulun bihi dari dorobtu ini. Nah, kira-kira begini contohnya. Alhamdulillah jelas. Dhamir munfasil mansub ini juga bisa digunakan di depan kalimat, sebagaimana di contoh di kitab Iyyaka na'budu. Balik lagi. Oh, ini panjang soalnya. Belum dibuka. Sekarang kita sampai sini jelas ya pembagian dari dhamirnya. Dhamir terbagi dua, mustatir dan baris. Tidak terlihat dalam kalimat dan terlihat dalam kalimat. Dan dhamir yang baris ada dua, ada yang muttasil, ada yang munfasil. Dhamir muttasil ada tiga, di mahal raf'in, nasbin sama jar. Sedangkan dhamir munfasil ada yang marfu dan ada yang mansub.
Kalau itu tadi illa anta tidak boleh, karena anta fi mahali raf'in. Boleh kalau dia di contoh yang ini biasa ya, yang maqama illa, maka kan dia kalimatnya nakis ya kan. Dalam istilah itu kan ada 3 kondisi. Nah di sini kalimatnya nakis, diisi oleh isim-isim yang marfu. Nah maka kita boleh menggunakan dhamir rofa yang munfasil. Bisa ana, bisa juga kalau antum tadi pakai anta, bisa seperti ini. Maqama illa anta, bisa seperti ini. Nah, Allahu a'lam. Contoh yang terakhir, kalau contoh yang madorobtu illa anta, maka ya betul tidak boleh, karena anta fi mahali rofin, sedangkan di sini fi'il nakis di sini membutuhkan apa? Membutuhkan maf'ul. Kalimat nakis membutuhkan maf'ul bi. Fi'ilnya ada, fa'ilnya ada, yang belum ada adalah maf'ul bihnya. Maka kita harus mendatangkan maf'ul bih di dalam kalimat tersebut supaya kalimatnya sempurna. Jadinya bolehnya iyyaka, tidak boleh anta. Nah, Allahu a'lam. Nah, sekarang kita lihat anggota-anggotanya. Apa saja fi'ilnya? Nah, untuk dhamir mustatir, tadi belum dibahas. Dhamir mustatir ada wujuban, disembunyikan, wajib tidak terlihat, dan jawazan artinya boleh digantikan isim dhahir. Nah, maksudnya wujuban, misalkan seperti ini. Kita bikin kalimat lagi. Misalkan naqumu, misalkan naqumu amama nasi. Nah, naqumu amama nasi, maka ini adalah fi'il dhamir mustatir, wujuban, wajib disembunyikan. Kenapa? Karena dia tidak boleh kita ganti dengan misalkan naqumu Muhammadun. Tidak boleh ditempati dengan isim dhahir. Tidak bisa, karena itu dhamir mustatir yang wujuban, dia tidak bisa digantikan isim dhahir. Ini contoh yang salah. Nah, kalau dhamir mustatir yang baris, maka dia bisa, contohnya yaqumu amama nas, maka yaqumu di sini boleh kalimatnya seperti ini saja, yaqumu, asal dhamirnya mustatir huwa itu merujuk kepada seseorang. Boleh pula misalkan kita ganti Muhammad, maka ada 2 pilihan, yaqumu Muhammadun ataupun yaqumu amaman nasi. Nah, ini adalah dhamir mustatir yang jawazan, kira-kira seperti itu. Nah, untuk dhamir mustatir yang wujuban itu ada 4. Pertama, bisa kita bagi dari fi'ilnya. Kalau dalam fi'il amar, maka dia yang fa'ilnya anta. Contohnya adalah uktub, maka dia dhamir mustatir bihi wujuban. Kemudian kalau fi'il mudhari itu ada 3. Ada anta yang fa'ilnya anta, ana, dan nahnu. Artinya huruf mudhari'ahnya adalah ta untuk anta, kemudian hamzah untuk ana, dan nahnu, nun untuk nahnu. Misalkan taqumu untuk anta, aqumu, dan naqumu. Maka semuanya 4 ini adalah mustatir wujuban, wajib disembunyikan, wajib tidak terlihat. Sedangkan kalau yang jawazan, maka dia ada pada fi'il madhi dan fi'il mudhari yang fa'ilnya adalah huwa dan iya. Aqumu Muhammad, begitu juga dengan iya. Sampai sini jelas? Itu yang mustatir. Sedangkan yang muttasil itu ada 6 muttasil yang marfu. Pertama adalah ta'ul fa'il. Ta' fa'il itu yang bagaimana? Ya, yang bersambung setelah fi'il madhi. Contohnya misalkan tafa'il, fa'alta. Nah, fa'alta ini adalah tafa'il. Dia adalah tafa'il. Contoh lagi misalkan fa'altum. Nah, misalkan fa'altum juga dia adalah tafa'il. Fa'alta ta'nya tafa'il. Dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah aliful itsnain. Huruf alif yang menunjukkan fa'ilnya ada mutsanna. Contohnya adalah misalkan aliful itsnain fa'ala. Nah, fa'ala
maka alifnya ini yang terakhir adalah aliful itsnain. Aliful itsnain, atau bisa juga misalkan yaf'alani. Nah, yaf'alani maka alifnya di sini aliful itsnain. Ya, yaf'alani maka alifnya adalah aliful itsnain. Dan contoh-contoh semisal. Kemudian yang ketiga wawul jamaah, yaitu huruf wawu pada dhamir ataupun antum. Contohnya bagaimana pada fiil? Contohnya adalah fa'alu. Nah, fa'alu maka wawunya adalah wawul jamaah. Ini wawul jamaah. Contoh lagi misalkan taf'aluna. Nah, maka wawunya di sini adalah wawul jamaah. Itu wawul jamaah. Kemudian yang keempat yaul mukhatabah, yaitu huruf ya pada yang dhamirnya anti. Contohnya misalkan di sini lina, taf'alina, maka ya-nya di sini adalah yaul mukhatabah. Ya-nya di sini ya, taf'alina itu yaul mukhatabah. Atau misalkan juga dalam fi'il amar, misalkan uktubi. Nah, maka ya-nya di sini yaul mukhatabah. Ya mukhatabah. Dan yang kelima nunun niswah. Nunun niswah yaitu pada dhamir hunna ataupun antuna. Misalkan adalah fa'alna, atau bisa juga misalkan taf'alna ataupun taf'alna, maka nunnya adalah nun niswah. Nunnya nun niswah, sedangkan fa'ala sama taf'alnya adalah fi'il. Kemudian yang keenam adalah nah. Contohnya apa nah? Yaitu pada dhamir nahnu 51, yaitu fa'al. Nah, maka nahnya di sini adalah dhamir mutasil fi mahalli raf'in fa'il mabniun 'ala sukun. Fa'alna. Aliful itsnain, wawul jamaah, yaul mukhatabah, nunun niswah, samana. Mungkin nanti teman-teman bisa kembali merujuk kepada kitab, kan di situ disebutkan fiilnya ya, dorobtu, dorobna, dorobta dan seterusnya. Untuk yang mutasil yang marfu. Nah, nanti dicari aja fa'il ada aliful itsnain yang mana, wawul jamaah yang mana, dan seterusnya. Itu ada semua di dalam contoh. Itu kalau disarikan itu cuma ada 6. Karena tafa'il itu ada bentuknya. Dia bisa fa'altu, bisa fa'altuma, bisa fa'altum, bisa fa'altunna, dan seterusnya. Itu mutasil yang marfu. Sekarang mutasil yang mansub sama majrur. Ini lafaznya sama. Nanti gimana cara membedakannya? Kita lihat dia posisinya dalam kalimat sebagai apa, atau sebelumnya itu ada huruf ataupun kata apa. Kalau misalkan sebelumnya adalah fi'il, maka dia fi mahalli nasbin. Kalau sebelumnya isim, fi mahalli jarrin. Itu cara membedakan. Karena lafaznya itu mustarak, sama antara mansub dan majrur. Dan mutasil yang marfu, mansub ataupun majrur itu kalau diringkas itu ada 4. Pertama ya mutakallim. Misalkan contohnya adalah yang mutakallim kita di. Nah, ini adalah mutasil yang mutakallim yang majrur. Kalau yang mansub bagaimana? Contohnya misalkan akroman. Nah, ini adalah ya mutasil ya mutakallim yang mansub di mahalli nasnya mutakallim. Kemudian yang kedua adalah kaful mukhatab. Kaf mukhatab itu apa? Ya yang pada dhamir mukhatab. Contohnya misalkan kita buka atau kita buku kalian berdua, maka kafnya adalah kaf yang dhamir muttasil fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kemudian contoh yang mansub misalkan akromakum, misalkan begini, maka kafnya adalah dhamir muttasil fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Ini kaful khitab, kaf al-mukhatab, kaful mukhatab. Kemudian yang ketiga haul ghaib. Haul ghaib misalkan contohnya kita buhu. Nah, ini adalah haul ghaib. Ini fi mahalli jarrin mudhafun ilaih. Kalau yang fi mahalli nasbin contohnya pakai akroma hunna, misalkan akroma hunna, dia memuliakan para wanita itu, maka haknya adalah haul ghaib.
faul ghaib itu adalah domirnya. Fi mahali nasbin maf'ulun bih. Kemudian yang keempat adalah na. Contohnya misalkan kita guna ataupun dalam untuk fi mahali nasbin akromana. Maka nanya di sini adalah domir muttasil fi mahali jarin sama fi mahali nasbin. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ini kalau disingkat. Terakhir adalah domir munfasil, baris yang tapi dia munfasil. Untuk marfu itu ada 12. Ini mungkin teman-teman pasti sudah hafal. Wa humahum, ya humahuna, dan seterusnya sampai ana nahnu. Kalau dihitung ada 12. Domir munfasil yang fi mahali rafi'. Sedangkan yang fi mahali nasbin iyahu, iyahuma, iyahum, dan seterusnya sampai iyana. Ini lafaz-lafaz domir. Ikhwah, selesai pembahasan tentang domir. Untuk pembahasan domir itu sendiri sebetulnya ada sedikit khilaf dalam menentukan mana bagian yang menjadi domir dan mana yang bagian yang menjadi huruf yang menunjukkan kepada khitab-khitab tertentu. Ataukah semua domir tersebut satu kata secara keseluruhan itu adalah domir ataukah bukan? Misalkan seperti contohnya di sini misalkan kita ambil anta. Nah, anta, apakah anta ini adalah semuanya adalah domir ataukah ada bagian tertentu yang domir dan bagian lain bukan domir? Nah, sebagian ulama menyebutkan untuk anta, antuma, antum yang diawali dengan an itu yang domir adalah annya saja. Sedangkan huruf setelahnya itu bukan domir. Tapi sebagai ya bisa dikatakan harfu khitab, menunjukkan arah percakapan saja. Kemudian juga kemarin sudah kita sebutkan iya dan kawan-kawannya. Nah, kemarin kita sebutkan iyahu dan teman-temannya ini, maka domirnya hanya iya saja. Sedangkan setelahnya itu harfu khitab. Atau nanti bisa untuk mutakalim, contohnya iya ya sama iyana, bisa untuk ghaib ataupun mukhatab. Intinya huruf yang menunjukkan kepada arah pembicaraan. Tapi kalau teman-teman mau yang gampang-gampang saja, yang nggak bingung memisah-misahkan, bisa saja dikatakan iyahu itu satu, semuanya adalah domir, jadi nggak pusing-pusing dipisah-pisah. Atau misalkan kayak tadi, tuma mabniun ala sukun, antum mabniun ala sukun. Iyaka mabniun alal fathi, iyahunna mabniun alal fathi, dan seterusnya. Tinggal pilih mau yang detail ataupun mau yang gampang-gampang saja, silakan dipilih. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Bertanya Ustaz. Iya, betul. Yang bisa dijelaskan ulang yang Ustaz, yang domirun muttasilun tadi, yang contoh terakhir Ustaz. Contoh terakhir yang ini? Ya, kita punya korona. Ya, sama-sama di situ Ustaz. Bagaimana membedakan itu pendidikan Ustaz? Ya, untuk tadi untuk membedakan, karena lafaz antara kita balik ke sini bagan dhamir muttasil yang masuk dan majrur itu lafaznya sama, lafaznya secara kelihatan sama. Membedakannya adalah dengan melihat di sini melihat kata sebelumnya atau huruf sebelumnya. Apakah kata tersebut, bila kata tersebut adalah fi'il, maka kan fi'il normalnya fi'il membutuhkan maf'ul bi, ya kan? Maka dia fi mahali nasbin. Tapi kalau kata sebelumnya adalah isim, maka dia mudhofun ilai, sebagai mudhof ilai. Atau kalau dilihat dari huruf sebelumnya, kalau huruf sebelumnya adalah inna misalkan dan teman-temannya, maka dia tentu fi mahali nasbin sebagai isim inna. Tapi kalau huruf sebelumnya adalah huruf jar, maka dia fi mahali jarin sebagai isim yang majrur. Jadi melihat kata sebelumnya atau huruf sebelum. Kalau harafatnya sama ya? Harokat dari domirnya. Iyalah, dari yang bersambung dengan domir kata guna dengan akramuna sama terakhirnya itu. Oh misalkan ini
akromuna sama kitabuna gini. Ya, nah, Ustaz. Nah, kitabu, misalkan di sini kitabu, ini tergantung dia dalam kalimat sebagai apa. Misalkan dia sebagai khobar, hadza kitabuna, ini adalah buku kami, maka dia tentu dibaca marfu. Tapi kalau dia sebagai maf'ul bih, misalkan qara'tu kitabana, tentu dia sebagai dibaca mansub dengan tanda fathah. Jadi tergantung dia posisinya di dalam kalimat seperti apa. Untuk dhamir ya sebetulnya sih mudah kalau sudah terbiasa. Tapi kalau nggak mau yang pusing-pusing dipisah-pisah, sebutkan saja semuanya jadi satu. Antuma dhamir fi mahali mabni dengan tanda sukun. Iyakuma misalkan jadikan satu saja. Kalau pusing dipisah-pisah, itu juga ada pendapat ulama yang tidak salah. Sebelum melanjutkan ada pertanyaan. Ghaib, kaf mukhatab, na mutakallim on nahnu ya. Dan plus dhamir. Fi mahalin asbin maf'ul bihi. Plus dhamir maksudnya bagaimana ya? Karena ghaib, kaf mukhatab ya itu dhamir juga. Dhamir ketemu dhamir. Oh, fa'il. Maksudnya adalah fa'il. Ya, kalau fa'il ini sebetulnya kebalik, jadi fa'il yang pertama. Fa'il dulu, terusnya kalau fa'il plus ghaib ataupun kaf mukhatab atau na mutakallim, maka dia fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Untuk na mutakallim atau ini maksudnya na mutakallim atau ya mutakallim. Oh ya dhamirna, maka khusus ya. Ini kalau yang ghaib sama kaf mukhatab maka dia bisa kita katakan, bisa dipastikan adalah fi mahalin nasbin maf'ulun bih. Untuk na mutakallim maka dia tergantung nanti bisa sebagai dhamir muttasil fi mahali raf'in fa'il, bisa juga fi mahali nasbin maf'ulun bih. Jadi harus lebih dilihat lagi untuk fi'ilnya. Nah, kemudian kalau yang ghaib, kaf mukhatab, na mutakallim plus isim, atau dibalik sebetulnya isim plus dhamir-dhamir tersebut, maka fi mahali nasbin. Mungkin yang lebih tepat fi mahali jari mudhafun ilaih. Kesimpulannya benar atau tidak? Iya, jawabannya benar. Jawabannya benar. Kecuali yang tadi na mutakallim. Na mutakallim maka dia kalau setelah fi'il ada kemungkinan dia adalah fi mahali raf'in sebagai fa'il jika fi'ilnya tersebut sebelumnya adalah sukun hurufnya. Artinya fi'ilnya mabni dengan tanda sukun. Contohnya fa'alna, misalkan fa'alna, maka dia fi mahali raf'in fa'il. Kami telah melakukan. Tapi kalau dia misalkan sebelumnya itu fathah, contohnya akromana, maka dia fi mahali nasbin maf'ulun bih. Nah, wallahu ta'ala a'lam. Ya, sekarang kita masuk ke al-alam yang kedua, yaitu tentang nama. Waktunya tinggal 12 menit ya, kita baca apa. Sekarang kita masuk ke bab baru dalam isim ma'rifat, yaitu al-alam, yaitu nama, di mana dia derajat atau tingkat kemakrifatannya itu di bawah isim dhamir menurut penulis, dan menurut ulama lain al-alam itu yang paling ma'rifat. Tapi kita ikut manhajnya penulis saja, dhamir itu yang paling ma'rifat. Al-alam faslun al-alamu. Al-alamu naw'ani. Nama itu ada dua. Ini jadi nanti penulis akan menyampaikan beberapa pembagian nama ditinjau dari beberapa sisi. Tinjauan yang pertama, nama itu ada dua. Pertama itu nama syakhsiyun. Syakhsiyun yaitu wahwa, syakhsi kan artinya pribadi ya, artinya individu. Wahwa mawudi'a li syai'in bi'aini, hai li syai'in muayyan, la yatanawalu ghairahu. Nama syakhsi adalah nama yang wudi'a, nama yang diberikan li syai'in bi'aini, untuk sesuatu tersebut secara tegas. Bahwasanya nama ini khusus untuk orang ini, nama A untuk si A, nama B untuk si B, dan seterusnya. La yatanawalu ghairahu, tidak mencakup orang lain, tidak mencakup individu yang lain. Jadi khusus nama untuk satu orang, satu benda, dan nama-nama untuk satu person lainnya. Contohnya apa? Contohnya Zaid Zaidin. Maka Zaid di sini adalah nama yang dikhususkan. Misalkan saya memberi nama anak saya Zaid misalkan, maka Zaid ini itu khusus nama untuk anak
saya. Kemudian misalkan ya nama teman-teman juga nama syakhsi, karena itu adalah merujuk langsung kepada personnya. Wa Fatimah, begitu juga dengan nama Fatimah, nama perempuan. Makkah, nama kota khusus untuk kota Makkah. Wa Syadqomin, dan juga Syadqom nama apa? Nama onta. Syadqom itu nama onta. Kemudian wa Qoronin, nah, bukan corona, mentang-mentang zaman Covid. Ya, ini apa Qoronin? Bisa di munsorif, dia isim munsorif. Qoronin, yaitu nama kabilah. Ingat Uwais Al-Qarni? Uwais Al-Qarni itu Qarni, dia adalah nisbah kepada kabilah Qoron. Wallahu ta'ala a'lam, disebutkan demikian. Dia nama Qoron, nama kabilah, kemudian Uwais Al-Qarni itu dinisbahkan kepada kabilah tersebut. Nah, itu adalah nama syakhsi yang langsung merujuk pada individu tertentu, pada person tertentu, tidak mencakup orang lain, tidak melebar kepada orang lain. Baik, kemudian yang kedua adalah nama jinsi. Nama jinsi. Apa itu nama jinsi? Nah, kalau nama jinsi ini, kalau bahasa Anda biasanya apa namanya? Untuk nama spesies. Nama spesies tertentu. Wa huwa ma wudi'a li jinsin minal ajnasi. Dia adalah nama yang diperuntukkan, diberikan untuk salah satu jenis makhluk, salah satu jenis makhluk yang ada. Mawudi ali jinsin minal ajnas, nama yang diberikan untuk salah satu jenis dari makhluk yang ada. Contohnya apa? Contohnya adalah Usama lil Asad. Lil Asad. Jadi ada nama singa-singa itu diberikan nama oleh orang Arab, namanya Usama. Jadi Usama adalah nama singa, nama untuk spesies singa. Wa Su'alah lil Tha'lab. Kemudian Su'alah adalah nama untuk Tha'lab, yaitu musang. Jadi semua musang itu namanya dikasih nama, yaitu Su'alah sama orang Arab. Wa Zu'alah lil Dhi'bi, dan Zu'alah untuk serigala. Wa Ummu Iryatin lil Aqrabi. Ummu Iryat itu adalah nama untuk Aqrab, yaitu kalajengking. Jadi orang Arab menamakan kalajengking itu Ummu Iryat. Mereka juga menamakan suatu spesies dari makhluk dengan nama-nama tertentu. Mungkin sebagai pendekatan untuk pemahaman, contohnya kalau kita biasanya itu menamakan kucing dengan apa? Empus, gitu kan. Nah, pokoknya semua kucing itu namanya empus. Mau kucing kita sendiri, kucing tetangga, kucing teman kita, kita sebutnya empus. Kalau misalkan bawa anak, nah kemudian melihat kucing itu dia ada empus, padahal empusnya siapa nggak tahu. Nah, itu kurang lebih nama jinsin itu seperti itu. Nah, oleh karena itu penulis menyebutkan wahwa fil makna kan nakiro, maka dia secara makna nama jins ini seperti isim nakiro. Kenapa kok seperti isim nakiro padahal dia ma'rifat? Li'annahu syai'un fi jinsihi, karena dia mencakup seluruh jenis individu tersebut, seluruh jenis spesies tersebut. Fatakulu likuli asadin ra'aitahu, maka kamu bisa mengatakan kepada setiap singa yang kamu lihat, ada Usamatu mukbilan. Nah, ini ada singa yang sedang datang, berjalan ke arah kita. Ada Usamatu mukbilan. Ini singa sedang berjalan ke arah kita. Nah, maka di sini Usamah itu adalah nama singa dan berlaku untuk semua singa. Ini disebut nama jinsi. Sampai sini jelas untuk nama syakhsi dan nama jinsi. Ini kita masih pengenalan terhadap pembagian nama, belum masuk ke hukumnya. Hukumnya nanti belakangan. Jadi sekali lagi kesimpulannya, kalau nama syakhsi itu merujuk pada individu atau person tertentu, langsung tunjuk hidung, tidak berlaku untuk lainnya. Sedangkan nama jinsi itu adalah nama untuk jenis tertentu, untuk spesies tertentu. Misalkan Usamah adalah nama untuk semua singa. Nah, misalkan tadi kita biasanya menyebut kucing dengan empus. Nah, berarti kita menamakan kucing dengan empus, dan empus ini berlaku untuk semua kucing yang ada di dunia. Kalau ada kucing kita sebutnya itu ada empus kayak gitu. Kurang lebih seperti itu. Ini adalah pembagian yang pertama. Kemudian pembagian yang kedua, dan mungkin ini yang terakhir dalam pertemuan kali ini,
Wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Ana yang baca aja ya, takut kelewat. Wa yanqasimul alamu aidan ila ismin wa kunyatin wa laqabin. Dan nama juga terbagi menjadi isim, kunyah, dan laqab. Sekarang kita lihat definisi dari isim, kunyah, dan laqab. Al-ismu, nah, apa yang disebut dengan isim? Kama mathalna. Nah, contoh alam yang berupa isim adalah sebagaimana yang telah kami contohkan, yaitu Zaid dan Usama. Zaid dan Usama. Nah, itu namanya isim atau ismun karimun, isim karim, nama. Kemudian yang kedua adalah model alam yang kedua adalah kunyah, nama kunyah, yaitu maksud dirot bi abin wa au ummin, yaitu setiap nama yang suddirot ai diawali dengan abu ataupun ummu. Bagaimana di sini ada beberapa ikhwan kita pakai nama kunyah, Al-Ah Abu Akila dan Al-Ah Abu Faisal. Nah, ini adalah nama kunyah, setiap nama yang diawali dengan abun ataupun ummu. Contohnya apa? Abi Bakrin wa Umi Kulthum, wa Umi Kulthum wa Abil Haris lil Asad. Nah, ini ada juga nama jenis, nama jinsin, yaitu Abul Harith untuk singa. Jadi singa selain namanya Usama juga diberi nama oleh orang Arab dengan Abul Harith dengan nama kunyah. Wa Ummu Iryatin lil Aqrabi, juga nama jenis untuk kalajengking yaitu Ummu Iryat. Nah, ini adalah nama kunyah. Kemudian yang ketiga wal laqabu, dan yang ketiga adalah model nama yang ketiga adalah laqab, yaitu gelar. Ya, apa itu laqab? Ma asy'ara bi rif'ati musammahu, yaitu yang menunjukkan kesan rif'ati musammahu, luhurnya objek yang diberi nama tersebut, atau bagusnya objek, atau memberi kesan pujian kepada objek yang diberi nama tersebut. Beri kesan pujian pada objek yang diberi nama tersebut. Contohnya adalah Zainul Abidin, perhiasannya para ahli ibadah. Nah, ini adalah laqab, perhiasan para ahli ibadah. Au bidoatihi, atau bisa juga menunjukkan kesan celaan kepada objek yang diberi nama tersebut. Contohnya adalah kabat kota, batoh, yaitu itik bebek. Nggak tahu satu spesies apa enggak itik sama bebek. Kira-kira batoh adalah itik atau bebek. Wa anfin naqo, dan juga anfun naqo, yaitu hidung onta. Itu adalah laqab yang menunjukkan kesan celaan. Nah, jadi kesimpulannya alam itu dilihat dari modelnya itu ada 3. Pertama, isim. Pertama adalah model isim atau nama biasa, nama standar kayak kita yang biasa kita jumpai. Contohnya Zaid, Usama, Muhammad, dan nama-nama lainnya. Kemudian model yang kedua adalah kunyah, yaitu yang diawali dengan Abu dan Abu Bakar, Ummu Kulthum, Abu Akila, Abu Faisal, dan selainnya. Dan yang ketiga adalah laqab, yaitu gelar yang menimbulkan kesan pujian, contohnya Zainul Abidin, ataupun misalkan Muhyiddin yang menghidupkan agama, ataupun menimbulkan kesan celaan. Materi kita sampai sini. Ada sebelum kita akhiri, untuk kunyah sebagian ulama menambahkan Ibnu. Di Ibnu juga termasuk kunyah. Itu penulis Qawaid Asasiyah. Di sana beliau menyebutkan di antara nama kunyah adalah Ibnu, misalkan Ibnu siapa? Ibnu Umar, ya, maka itu adalah kunyah. Begitu juga dengan bintu siapa? Maka dia adalah kunyah juga. Ikhwan, kalau tidak ada yang ditanyakan, insya Allah akan kita lanjutkan lagi pertemuan kita pada hari Selasa besok, akan membahas tentang hukum-hukum nama ditinjau dari i'rabnya. Kita akhiri. Kalau gitu kita akhiri sampai sini. Wallahu ta'ala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.